Oke, tes. Oke, nama saya Mubuyu Saloka dari TC Angkatan 2023 kelas tes Prok D NRP 137. Di sini saya akan mendemokan final project dari mata kuliah dasar pemrograman, yaitu membuat mini database. Di sini mini database yang saya buat adalah sistem transaksi jual beli barang. Di sini ada 3 entitas yang saya buat, yaitu item, member, serta transaksi. Oke, sebelumnya saya coba jalankan dulu. Oke, jadi seperti ini tampilannya kira-kira. Jadi di sini ada login sebagai admin dan login sebagai pelanggan. Baik, sebelum masuk ke dalam sini, saya ingin menjelaskan untuk database yang saya buat ini, untuk struktur datanya menggunakan array biasa. Karena dari awal terlanjur menggunakan array biasa. Nah, untuk yang link list ini saya buat lagi di sini ada mini database lagi. Ini programnya. Jadi yang di sini ini satu entitas saja, yaitu item saja, dan di sini menggunakan link list. Jadi di sini ada struct item dengan data name, stock, dan price. Kemudian ada node. Node ini berisi itemnya itu dari struct data, dan ada pointer untuk next node-nya. Ini saya coba jalankan dulu. Di sini ada fitur seperti tambah barang, hapus barang, edit barang, cari barang, tampilkan barang. Saya coba tambah barang. Masukkan detail barang, nama semisal Pepsodent, stoknya 100, harganya 17.000 misal. Kemudian bisa ditampilkan, ketik 5. Nah, ini barang-barang yang ada di database. Kemudian bisa melakukan hapus barang, semisal yang ingin dihapus adalah di situ ada Cleo. Kalau dilihat lagi, Cleo-nya sudah hilang. Kemudian bisa edit barang, misal yang mau diedit adalah Pepsodent misal, Pepsodent, terus nama baru misal Sensodyne, stoknya 100, harganya 15.000. Kemudian saat ditampilkan ya keluar yang sudah diupdate. Kemudian keluar, kalau dijalankan lagi, ketika ditampilkan dia masih tersimpan. Oke. Jadi ini saya mendemokan sekilas untuk yang menggunakan link list. Oke, saya kembali ke project utama saya, yaitu di sini saya jalankan dulu. Oke, di sini ada login sebagai admin dan pelanggan. Untuk admin, login menggunakan password dan username. Kemudian di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan, seperti tambah barang, tambah membership, lihat barang, lihat membership, lihat catatan transaksi. Misal lihat barang, di sini ada barang-barang yang sudah dimasukkan ke database. Kemudian di sini bisa dipilih, bisa melakukan filter juga. Misal saya mau memfilter RO gitu. Nah, di sini yang ada row-row-nya ini bakal muncul. Kemudian bisa dipilih juga, misal me gitu. Nah, kemudian tekan escape untuk menampilkan semuanya. Kemudian ini bisa dipilih juga, misal saya memilih Poki ini bisa dihapus atau diperbarui info barang. Misal saya ingin perbarui, misal Pokinya saya ganti sebagai Poki coklat gitu. Stoknya tetap, pencet tab. Kemudian misal harganya 8.000. Yes, gitu. Nah, di sini Poki coklatnya akan muncul. Kemudian bisa dihapus juga, misal hapus barang di sini. Yes. Gitu. Maka Pokinya akan dihapus. Kemudian di sini ada tambah barang. Tambah barang, masukkan nama, misal kopi luwak gitu. Stoknya 100, harganya 5.000 semisal. Yes. Kemudian di sini akan muncul kopi luwak. Tambah membership, misal lihat membership gini. Dan di sini ada bisa dipilih juga. Kemudian bisa perbarui info sama seperti tadi. Kemudian bisa dihapus juga, hapus membership. Yes. Dia akan hilang. Kemudian tambah membership ini ya sama seperti menambah membership biasa. Lihat catatan transaksi. Nah, di sini ada transaksinya, jadi direkam. Kemudian bisa dipilih juga untuk melihat struknya. Jadi detailnya ini di sini kan menampilkan hanya total harga. Untuk detailnya bisa di enter. Kemudian akan muncul detailnya seperti apa, tanggal berapa.
kemudian apa saja yang dibeli, jumlahnya berapa. Tekan enter untuk melanjutkan. Di sini filternya juga aktif, semisal saya mau cari dummy ini. Oke, seperti itu. Kemudian keluar dari mode admin, login sebagai pelanggan. Login sebagai pelanggan, apakah Anda sudah berlangganan membership? Di sini semisal belum ya. Oke, masukkan nama. Misal nama guest saya misal Buyung gini. Selamat datang Buyung. Nah, di sini ada beberapa bisa dilakukan, mulai belanja, daftar membership, isi saldo, ubah data diri. Nah, untuk isi saldo dan ubah data diri ini hanya untuk member yang sudah terdaftar. Jadi harus menjadi member terlebih dahulu. Jadi saya coba daftar member dulu. Misal username saya MB Saloka, password 123, yes. Nama Buyung Buyung Saloka. Nomor teleponnya misal ya asal saja. Alamatnya Jalan Putih 17. Gini. Apakah data diri Anda sudah benar? Yes. Nah, di sini sudah terdaftar sebagai membership. Kalau mau daftar lagi tidak bisa. Kemudian bisa isi saldo dan ubah data diri. Isi saldo misal saya isi 100.000. Nah, sebenarnya sudah dapat 1 juta, tapi ya jadi 1.100.000. Kemudian misal ubah data diri, ini sama bisa di tab. Terus misal mau diganti Jalan ke Putih 6890. Enter, yes. Kemudian untuk mulai belanja di sini akan ditampilkan beberapa pilihan di bawah sini. Masukkan filter, pilih produk, dan lihat keranjang bayar. Nah, sekarang keranjangnya masih kosong, bisa kembali. Untuk pilih produk, semisal saya mau beli Indomie, nah karena stoknya 93, semisal saya melebihi akan ada peringatan. Misal saya pilih 0, akan ada peringatan, enter lagi. Jadi saya pilih semisal saya ingin beli 15. Kemudian saya pilih lagi ingin Aqua 3. Terus pilih lagi Nescafe 10 misal. Pilih lagi sama saya ingin semisal Cetato 6. Nah, kemudian ya ini juga ada filter. Jadi bisa semisal saya mau mie gitu, mie. Akan muncul, masukkan filter misal R gitu ya. Kemudian untuk lihat keranjang, di sini bisa memilih itemnya untuk diedit jumlahnya atau dihapus. Misal saya ingin ubah jumlah barang, misal Cetatonya saya dari 6 ingin jadi 10 gitu, akan terupdate. Atau bisa dihapus, misal Aqua ini ingin saya hapus. Nah, seperti itu. Kemudian di sini selesai dan bayar. Kalau diklik, transaksi sukses. Oke, jadi kembali ke menu. Nah, di sini bentar, filternya saya kembalikan dulu. Nah, di sini Indominya stoknya berkurang. Kemudian tadi Nescafe stoknya berkurang, seperti itu. Kembali ke menu utama. Yes. Kemudian keluar. Semisal saya masuk ke admin lagi. Admin 1. 2, 3. Di sini ya jumlah stok-stoknya berganti. Kemudian di membership ada data baru. Kemudian di catatan transaksi juga ada data baru sesuai jamnya dan tanggalnya 18/12. Kalau di enter muncul struk transaksinya. Oke. Keluar, akhiri program, dan jika dijalankan lagi akan tetap datanya akan tetap ada. Seperti di sini membershipnya yang tadi saya daftar masih ada, transaksi yang tadi saya lakukan juga ada, struknya juga ada. Oke, itu jadi untuk demo aplikasinya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang codingannya. Oke, jadi untuk codingannya sini saya pecah kode-kodenya ke beberapa header file. Jadi ini header-headernya saya gunakan. Kemudian int main ini, jadi pertama-tama saya import dulu semua data dari file bin ke masing-masing struct. Jadi file dari data db item itu masuk ke struct item, db member masuk ke member, dan db transaction masuk ke transaction. Kemudian di sini ada ya opsi, kemudian di print opsi, terus dipilih menggunakan switch case. Oke, ini jadi untuk mainnya ini aja. Terus jadi case 0 akan masuk ke dalam admin dan case 1 akan masuk ke dalam user, dan case 2 akan mengakhiri program. Oke, jika masuk, di sini kemudian untuk struct-nya saya simpan di data manipulation dan beberapa fungsi-fungsi data manipulation-nya. Jadi di sini ada struct item,
ini ada ID, price, stock, name, kemudian struct member, kemudian struct card. Card ini untuk ketika belanja itu saya membuat struct baru yang dari ya sebagai temporary file temporary struct untuk item. Jadi jika transaksinya itu dibatalkan, tidak jadi di checkout, maka stok-stoknya itu akan dikembalikan ke sebelum proses transaksi itu. Gitu. Kemudian ada struct transaksi, kemudian di sini dibuat jadi item array-nya 1000, kemudian ada temporary. Kemudian di sini ada beberapa fungsi, ada add to DB, ini fungsi untuk memasukkan data dari struct ke database gitu. Kemudian di sini ada import from DB, jadi untuk mengambil dari file masukin ke dalam struct di dalam program. Copy data ini untuk nah itu saya panggil di sini update data. Nah update data ini jadi seperti ketika ingin mengubah stok dari item atau harga dari item atau mengubah data member, itu saya panggil ini nantinya fungsi update data ini. Nah fungsi update data, jadi untuk update data itu tidak langsung mengubah data di file misal member tidak langsung mengubah file member, tapi dimasukkan dulu ke file temporary. Itu untuk menghindari semisal programnya berhenti di tengah jalan atau ada error gitu, jadi file dari file database member yang asli atau item yang asli itu tidak rusak gitu. Jadi dibuat dulu ke file temporary. Setelah file temporary ini berhasil terbuat, kemudian di copy data file temporary-nya dimasukkan ke file name. Jadi ditumpuk file name-nya seperti itu. Kemudian file temporary-nya di remove. Di sini kemudian ada fungsi remove data. Fungsi remove data ini untuk ya seperti menghapus item atau menghapus member itu. Ini menggunakan ini. Jadi dia mengambil beberapa parameter. Ya, ini juga seperti remove data, terus copy data, dan ya pokoknya ini semua fungsi yang saya buat generic. Jadi dia untuk struct member dia bisa, untuk struct item juga bisa. Jadi tidak perlu membuat satu-satu seperti remove data item kemudian membuat fungsi lagi remove data member, seperti itu tidak perlu. Hanya di sini saya membuat ini, salah satu parameternya adalah memanggil parameter fungsi. Jadi di sini ada fungsi tambahan untuk mendapatkan ID dari masing-masing struct, misal get item ID. Jadi semisal ID yang ingin dihapus adalah item dengan ID 5. Nah, itu dia gunakan fungsi ini untuk item. Nah, ini untuk member, seperti itu. Yaitu untuk data manipulasinya, fungsi-fungsinya saya taruh di sini. Kemudian saya masuk ke user. Di sini ada beberapa fungsi seperti di sini ada member top up, member login, kemudian ada apa lagi ya? Yaitu. Nah, kemudian di user ini, fungsi user di sini juga untuk pilihan-pilihannya apa yang bisa dilakukan user seperti mulai belanja, daftar member, isi saldo, kemudian menggunakan switch case lagi gitu. Kemudian admin di sini ada admin login dulu, kemudian adminnya seperti tadi ada tambah barang, lihat barang dan lain-lain. Itu di sini. Kemudian masuk ke item. Nah, di item ini ada show item, jadi menampilkan itemnya. Kemudian ada update item. Kemudian ada input item ya. Kemudian di sini ada member, kira-kira sama. Jadi show member, update member, kemudian create account, input member, seperti itu. Transaction log di sini juga, jadi ini untuk menampilkan show transaction log, add transaction log, seperti itu. Kemudian bill, di sini bill ini untuk membuat bill seperti ini, receipt seperti ini. Itu di file bill ini. File bill ini akan dipanggil ketika menjalankan ingin check out. Pelanggan ingin check out itu juga akan menampil show bill ini akan dipanggil. Kemudian save receipt ini untuk menyimpannya ke file txt. Kemudian ada arrow input. Nah, untuk user interface-nya
untuk tampilannya ini saya menggunakan row input, jadi atas bawah untuk membuat pilihan gitu kan. Nah, seperti ini. Itu kode-kodenya ada di sini. Jadi ada down arrow, up arrow. Nah, di sini saya untuk menggerakkan kursor atau memberi warna dan lain-lain, membersihkan terminal itu menggunakan ANSI escape sequence. Jadi ANSI itu ada di sini textile. Nah, ini saya define beberapa ANSI escape sequence code seperti blue, kemudian red, orange, ini untuk warna-warnanya, kemudian hide cursor, show cursor. Jadi ini tinggal di print saja, kemudian nanti akan ditampilkan di terminal, terus seperti clear screen atau clear row. Jadi kemudian cursor up, cursor down. Nah, ini yang saya manfaatkan juga untuk membuat tampilan atas bawah seperti tadi. Jadi ketika ada input row up, maka dia kursornya akan naik, kemudian menggantinya dengan warna biru dan lain-lain gitu. Jadi ini arrow inputnya. Kemudian ada print line item, ya seperti itu. Kemudian di sini ada custom input. Nah, juga di sini semisal saya ingin sebentar, saya keluar dulu. Misal login sebagai admin 1, 2, 3. Semisal ingin tambah membership, misal membership data ini ABC gitu deh, 1, 2, 3, yes. Nah, nama ini saya buat agar inputnya hanya huruf saja. Nah, kalau input angka dia nggak bisa, simbol-simbol nggak bisa gitu. Jadi khusus huruf-huruf aja gitu. Nah, telepon juga ini khusus angka saja. Jadi kalau saya mau ketik huruf, dia nggak mau gitu. Alamat ini campur dan ya seperti itu. Jadi di sini ada fungsi get alpha untuk yang huruf-huruf aja, get num untuk angka saja, get num int untuk seperti memasukkan harga itu kan. Jadi jadi ini saya sistemnya tuh menggunakan get ch. Jadi get ch saya masukkan ke dalam chart C, kemudian dicek apakah dia ini huruf atau spasi mungkin. Nah, kalau iya berarti dia di terminal print karakter C-nya, kemudian str-nya ini, jadi ada str kosong awalnya. str-nya ini dimasukin huruf C gitu. Begitu juga dengan backspace, kalau dia itu backspace, maka dia akan print ya, jadi dia ya di print karakter yang sekarang gitu, karakter spasi atau karakter kosong gitulah, untuk menghapus C-nya itu. Maksudnya untuk menghapus karakter sebelumnya. Kemudian untuk di str-nya ini dikurangin, kemudian diberi 0 karakter untuk menghapus karakternya. Kemudian di sini juga saya menerapkan escape. Jadi ini escape-nya berguna. Jadi escape akan kembali, login pelanggan. Kalau misalnya nggak jadi bisa escape lagi gitu. Oke, dan lain-lain. Ada get filter, get enter, get tab, pause, dan lain-lain. Textile-nya ini juga saya buat to lower. Ini banyak fungsi ini sih, define ANSI ini. Coming soon ini sudah tidak dipakai. Terus print money, jadi akan muncul RP dengan warna kuning gitu. Oke, seperti itu. Oke, cukup sekian demo dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih.